Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi, dan ini tema yang terakhir. Kita akan tutup 1 Samuel dengan suatu tema yang menurut saya sangat penting sekali, di mana Saul di akhir kehidupannya dia bertanya kepada Tuhan. Ketika itu konteksnya setelah Daud itu berperang ya, mereka sedang berperang dengan orang Filistin, dan Daud hampir saja dia berpihak kepada orang Filistin untuk memerangi Saul dan tentara bangsanya sendiri, Israel ya. Jadi ketika itu kita tahu Daud disuruh pulang oleh raja-raja orang Filistin karena mereka nggak suka ya. Kemudian dalam beberapa hari setelah Ziklag ya, Daud itu tinggal di Ziklag. Setelah beberapa hari di sana, datanglah kabar bahwa Saul dalam berperang itu mati ya. Baik Saul, Jonathan, ada Abinadab ya, Malkisua, itu ada 3 anaknya yang di situ mati semuanya. Nah, yang menyedihkan di sini bahwa Saul di akhir kehidupannya itu, ketika dia berperang dengan orang Filistin, dia mau bertanya kepada Tuhan petunjuk, meminta petunjuk lah ya. Nah, tetapi di situ Tuhan tidak menjawab, baik dalam mimpi maupun melalui imam maupun pendeknya Tuhan nggak menjawab lagi. Sehingga Saul terpaksa ya meminta arwah. Dia mau bertanya sama Samuel ya. Dia mau tanya ini siapa yang bisa memanggil arwah. Padahal dia sendiri ya, pasal 28 ayat 3 itu sudah membunuh ya. Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Dia sendiri sudah melakukan itu. Sebenarnya benar tindakan Saul itu, karena dalam Imamat pasal 19:31, nanti Bapak Ibu Saudara baca aja ya. Imamat 20 ayat 6 maupun Ulangan 18 ayat 11, itu menurut hukum Musa dilarang memanggil arwah atau bertanya kepada orang mati, roh peramal. Itu pelanggaran berat itu ya. Jadi Saul ketika dia menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah, itu betul ya. Artinya Israel tidak boleh bertanya kepada orang mati atau bertanya kepada arwah ya, roh peramal sebagainya, nggak boleh ya. Dia harus tanya kepada Tuhan. Nah, dalam konteks perjanjian lama, kalau orang mau bertanya kepada Tuhan, ya dia harus melalui para pelihara itu, nabi ya, atau melalui imam ya, dia yang pakai baju efod itu, ada Urim Tumim di situ, bisa bertanya ya. Nah, ini Saul di akhir hidupnya ya seperti kita tahu, karena pengurapan Elohim itu udah mundur dari dia. Ya dia nggak bisa lagi mau bertanya kepada siapa ya. Tapi kalau dalam konteks perjanjian baru, nanti kita akan lihat bahwa Christ in you, Kristus dalam batin, itulah dia menjadi sumber segala sesuatu. Pengurapan yang dalam batin itu, itulah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Kalau kita mau bertanya apapun, itu dari situ dalam ya. Nanti kita lihat ya. Karena ini penting. Perhatikan dulu Bapak Saudara ya. Di dalam konteks perjanjian lama, kalau seseorang mau bertanya, minta pimpinan Tuhan, dan itu sangat penting dalam hidup ini. Orang bagaimana mungkin bisa berjalan dengan pikirannya sendiri? Nah mungkin, jadi itu sangat penting sekali pimpinan Tuhan itu. Bahkan salah satu berkat itu sebenarnya dikatakan dalam kitab Nabi-Nabi, engkau akan mengerti, telingamu akan mendengar. Inilah jalan, engkau harus ke kanan atau engkau harus ke kiri. Itu salah satu petunjuk, salah satu berkat yang sama dengan berkat-berkat jasmani yang lainnya ya, dalam kitab Nabi-Nabi. Jadi Saul dalam kondisi sudah ditinggalkan Tuhan lah ya, sudah kehilangan Tuhan ya, kehilangan pimpinan Tuhan ya. Nanti di sini kita melihat nih dalam kekristenan, apakah orang itu fokus kepada Kristus dalam batinnya atau dia salah ya. Beragama dalam arti, kalau agama itu selalu dari luar itu ya, petunjuknya entah dari yang nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita masuk dulu, kita melihat dulu ceritanya ini ya. Di pasal yang ke-28 ini ya, Saul akhirnya tanya, ada nggak sini perempuan yang bisa panggil arwah? Itu para pegawainya bilang ada di Endor katanya. Datanglah akhirnya Saul menyamar dia ke sana. Kepada para pegawainya, dia nanya pada perempuan itu ya.
dia menyamar, terus dia bilang tolonglah panggilkan arwahnya, ada di pasal 28, saudara bisa baca ini semua ya. Terus perempuan itu ya, intinya perempuan itu manggil lah ya, dipanggil, terus perempuan itu bilang, aku melihat sesuatu yang ilahi, ayat 13, muncul dari dalam bumi ya. Terus bertanyalah itu Saul, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel ya. Jadi menurut Saul, seorang yang ilahi yang dilihat peramal ini muncul dari dalam bumi, dan yang berjubah dan tua itu menurut Saul itu Samuel ya. Kita tidak usah permasalahkan lah apakah memang benar itu Samuel atau tidak, karena bukan itu pesan yang mau disampaikan dari perikop ini ya. Yang mau disampaikan di sini artinya gini, Tuhan bisa aja pakai siapa saja untuk berbicara kepada seseorang. Yang mau disampaikan di sini adalah pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada Saul, itu yang penting. Bukan apakah ini si Samuel atau tidak, bukan itu. Karena Tuhan kadang bicara lewat keledai juga. Waktu Bileam itu ya, lewat keledai. Tuhan bicara dalam berbagai cara lah ya. Kita nggak usah permasalahkan ini Samuel atau bukan. Yang harus kita permasalahkan bahwa pesan yang disampaikan kepada Saul itu terjadi betul dan itu dari Tuhan. Karena begini juga, Tuhan kan juga memakai roh jahat itu. Roh jahat yang dari Tuhan katanya. Apakah Tuhan jahat? Bukan gitu. Segala sesuatu Tuhan ciptakan, Tuhan pakai semuanya itu untuk maksud-maksudnya, untuk kehendaknya, untuk rencananya. Jadi roh jahat ya terjahat ya, namanya juga roh jahat ya. Tapi itu dipakai Tuhan untuk mendisiplin Saul ya, yang ketika itu sudah roh Tuhan sudah mundur. Jadi jangan dipersoalkan ini si Samuel atau bukan. Ya, yang kita permasalahkan atau yang dimaksud perikop ini adalah pesan Tuhan kepada Saul, yaitu bahwa katanya di sini dibilang Samuel yang bicara ya. Saul, engkau akan bersama-sama dengan aku besok ya, engkau dan anak-anakmu juga, katanya Tuhan di sini, kata Samuel, Tuhan akan menyerahkan ya Israel kepada tangan orang Filistin itu ya. Terus dibilang lagi di sini itu karena engkau nggak mendengar suara Tuhan, tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala atas orang Amalek. Jadi ini yang penting, karena pesan ini memang dari Tuhan. Kenapa? Karena terjadi. Terjadi betul bahwa besoknya Saul mati bersama dengan 3 anaknya itu ya, dan Israel diserahkan kepada orang Filistin ya, kalahlah bangsa Israel itu. Jadi di sini kita melihat ya, Saul seorang yang punya jabatan sebagai raja, dia tetap menjadi raja. Ini tahun ke-40 dia ini ya, tahun matiannya itu tahun ke-40 jabatannya itu. Dia punya raja, dia punya kemuliaan manusia ya, entah istananya, dia punya para pegawainya, dia berikan juga ladang-ladang kepada pegawainya, dikasih juga jabatan-jabatan kepada pegawainya, semuanya dia punya lah ya. Tapi satu yang dia nggak punya, yaitu pengurapannya itu. Katakanlah pimpinan Tuhan atau Tuhan sendiri yang udah undur dari dia. Nah, ini yang menurut saya kita renung-renung dulu deh ya. Saul bukan orang yang nggak beragama, dia umat Tuhan ya. Dia juga orang yang bagaimana ya mau dibilang, dia bukan orang kafir yang nggak tahu menahu tentang Tuhan, enggak. Jadi ini yang mau saya aplikasikan sebentar ini nanti, atau sekarang aja lah ya, biar cepet aja ya. Karena ini aplikasinya justru ini yang penting ya. Ceritanya ini sederhana kok. Intinya pokoknya Saul membutuhkan pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan, atau Saul butuh Tuhan lah ketika dia sedang berperang dengan orang Filistin. Dan Tuhan sudah undur dari dia. Tuhan gak lagi menjawab baik dalam mimpi maupun melalui nabi-nabi maupun melalui imam, enggak lagi. Sehingga akhirnya Saul terpaksa panggil arwah itu ya. Entahkah Samuel yang datang atau tidak, kita dengar pesannya ini.
Pesannya bahwa ini Samuel ini bilang, Alkitab sih bilang Samuel, kau akan bersama dengan aku di alam ini, kan alam roh lah begitu ya, alam orang mati. Kau akan bersama dengan aku, anak-anakmu dan juga Israel diserahkan kepada tangan orang Filistin. Dan itu terjadi betul. Ya, artinya Tuhan mengizinkan, Tuhan bicara melalui alatnya ini. Entah alatnya ini Samuel betulan atau kayak yang lain, kita nggak masalah. Sama seperti masalah dengan Bileam tuh, kan kita nggak masalah ini keledai kenapa bisa ngomong, ini keledai kok, dan nggak usah. Yang penting keledai ini ngomong, memesankan kepada si Bileam itu betul, itu aja. Ya. Nah, mari kita aplikasikan dulu sebentar ke dalam konteks perjanjian baru. Ingat ya, selalu kalau ada cerita dalam perjanjian lama, karena Tuhan bicara lewat cerita dalam perjanjian lama itu harus dilihat dulu. Semuanya fakta-faktanya dicari dulu dengan teliti. Oke, sudah selesai. Baru waktu diaplikasikannya ke sini, ingat satu prinsip. Kolose 2:17 itu salah satu prinsip yang bagus. Ini semuanya hanya simbol, ini semuanya nubuat, ini hanya berupa cerita perjanjian lama itu. Penggenapannya adalah Kristus yang dalam batin. Yang perjanjian lama itu lahiriah, baik sucinya itu lahiriah, gedung. Kemudian ibadahnya, ritual-ritual, domba-domba dipotong, semuanya simbol, semua nubuat. Realitanya di sini ibadah dalam roh, itu selalu harus prinsipnya. Hukum juga di sini. Lihat Ibrani 8 itu. Hukum yang di sini hukum Taurat, tertulis dalam 2 loh batu di luar, ya. Tapi kalau di dalam perjanjian baru konteks ini hukumnya tertulis dalam batin. Itu lihat dulu. Jadi jangan tidak memahami prinsip ini. Saya bilang ya, dunia kekristenan nggak memahami prinsip begini. Padahal ini prinsip jelas sangat penting dan yang sangat utama. Kenapa? Karena dunia kekristenan begini ya. Saudara tahu ya, waktu gereja mula-mula sebagai organisme, itu mereka benar-benar mendengarkan bisikan roh dalam batin. Dipimpin roh, bahkan Paulus menyebut dirinya tawanan roh. Istilah roh itu dalam 28 pasal Kisah Para Rasul itu ada 70 kali. Roh melarang, roh menggerakkan, roh memenuhi orang, roh menuntun. Ya, melarang juga menginjil. Paulus itu dilarang menginjil ke Asia, diarahkan dia ke Eropa sana. Itu kota pertamanya Filipi. Jadi Roh Kuduslah yang mengatur, yang memimpin. Dan gereja mula-mula sebagai organisme dipimpin oleh roh. Ibadahnya ibadah dalam roh dan kebenaran dalam realita. Realita kebenaran, truth itu reality. Apa adanya sesuatu. Jadi bukan simbol lagi. Bukan nubuat lagi. Ibadah perjanjian baru itu. Kemudian dunia kekristenan jatuh. Ya, dari gereja mula-mula ini pecah menjadi ribuan denominasi. Barangkali sekarang udah 10.000 lebih yang gede-gede. Maksudnya yang Baptis, Presbyterian, yang Calvinis, Lutheran atau semuanya, Reform, cuma itu Pantekosta, karismatik, itu makin banyak. Nggak pernah itu 2 sinode bergabung atau 2 denominasi bergabung. Yang ada pecah terus. Kenapa? Ini pertanyaannya kan. Apakah dunia kekristenan ini masih seperti organisme yang dipimpin roh? Itu pertanyaan. Saya udah berulang kali bilang ini karena ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Banyak orang pikir ngikut Tuhan itu yang penting ikutin aja ritual-ritual, datang aja ke gedung ini, gedung itu, bayar aja apa yang diminta para pemimpin itu, entah perpuluhan lah, entah buasul, entah bayar aja, ya. Banyak orang konsepnya beribadah tuh yang kayak gitu, ya. Padahal Alkitab jelas, berapa banyak orang yang dipimpin roh, itulah yang anak-anak Tuhan. Yang nggak beribadah dalam roh bukan. Aduh, ya, mari kita lihat dulu. Sebentar, dari organisme menjadi ribuan organisasi. Saya berulang-ulang dan tidak bosan ngomongnya. Supaya umat pilihan Tuhan khususnya itu ngerti dari mana itu datangnya. Ribuan denominasi ini nggak datang mendadak aja begitu. Itu ada sejarahnya kenapa dia jadi begini. Ya, kalau mau dari sejarahnya tahu Ignatius itu. Itu bishop dia. Itulah yang pertama kali sepanjang sejarah tahu yang ngajarin bedanya antara penatua itu dengan bishop. Bishop itu lebih tinggi katanya.
Ya, dari bishop itu akhirnya bertarung lagi, naik uskup ya, ada uskup agung, dari uskup bertarung lagi, ada kardinal, saya paus. Itulah hierarki pertama masuk itu lewat ajaran Ignatius tahun 117 Masehi. Ignatius dia orang hebat, dia mati martir dia di Roma ya. Dia menulis surat-suratnya waktu itu, waktu mau ke Roma mati martir. Tapi dialah ini yang pertama sepanjang sejarah tahu, dialah ini orangnya yang pertama kali ngajarin. Tapi Alkitab bilang sebenarnya kejatuhan itu sudah dimulai di Kisah Para Rasul 20. Paulus sudah bilang, dari antara kalian, para penatua, akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Dari jalan yang benar itu dari jalan apa? Dari jalan yang mengikuti pimpinan roh. Dari jalan yang mengikuti bisikan roh. Dari ibadah yang dalam roh dan kebenaran. Itu yang benar kau tarik kepada dirimu sendiri. Kau bangunlah kerajaanmu sendiri. Kerajaan yang sekarang ribuan di Indonesia, kerajaan itu ya. Kerajaan ini namanya ada yang berdasarkan aliran. Ya, Pentakosta, aliran Roh Kudus, Mempelai atau apalah itu aliran. Ada yang berdasarkan namanya orang itu. Calvinis, Lutheran, atau Mennonite. Ya, Simon Menno itu. Atau berdasarkan struktur pemerintahan, Presbyterian, Episkopal, apa semuanya. Macam-macam lah. Ini kerajaan-kerajaan karena para pemimpin dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada diri sendiri. Sehingga murid-murid berpikir kalau beribadah itu artinya datang ke gedung denominasi tertentu sesuai keinginan dia, kalau alirannya apa ya datang ke situ, mendengarkan para pemimpin yang di situ ngajarin ya, mengikuti aturan-aturan organisasi yang di situ, menjalankan program-program organisasi itu. Bagi murid-murid itulah beribadah. Sudah lihat nggak ini bedanya? Alkitab bilang Yohanes 4, Yesus bicara sama perempuan Samaria itu. Ibadah itu artinya bukan pergi ke gunung ini, gunung itu. Itu ibadah model agama perjanjian lama, Yudaisme. Ya, perempuan itu bilang, kamu bilang kata ke Yerusalem. Itu memang tempat yang Tuhan pilih. Yerusalem itu kan simbol. Ya, Yerusalem itu Kristus dalam batin. Ya. Kingdom, ya. Kota itu kan kingdom. Jadi kalau orang Samaria Gunung Gerizim karena dia itu bagi dia itu kudus ya dan sebagainya. Yesus bilang bukan begitu, itu simbol ibadah di gunung ini, gunung itu. Kalau sekarang ini ibadah di gedung denominasi ini, gedung denominasi itu, ritual ini, ritual itu, fokusnya ke sana. Jadi umat Tuhan saat ini mayoritas itu karena sudah ditarik dari pimpinan roh kepada fokus kepada para pemimpin. Jadi mereka punya konsep beribadah itu artinya ikut Tuhan itu artinya datang ke gedung denominasi. Biasanya seminggu sekali tuh. Atau ada juga yang datang, ada yang Senin, ada yang dari Senin ke Senin itu ada pertemuannya itu. Macam-macam lah. Datang ke sana, dengarkan khotbah di sana, para pemimpin sudah ngomong, bayar apa yang perlu dibayar, ya aktiflah kalau perlu bantu di sana. Baginya, bagi murid ini itulah dia ibadah, itulah dia mengikut Tuhan. Kita bilang bukan begitu mengikut Tuhan. Memang dalam konteks perjanjian lama mengikut Tuhan itu modelnya kayak begitu, beragama. Tapi itu kan cuma simbol. Realitanya kata Yesus kepada perempuan Samaria, ikut Tuhan itu mengikuti pimpinan roh dalam batin. Pengurapan itu kata Rasul Yohanes bilang pengurapan itu dalam batinmu ini akan mengajari engkau segala sesuatu. Engkau akan dipimpin bagaimana bekerja di ladang, bagaimana bekerja sebagai ibu rumah tangga, bagaimana bekerja sebagai bapak, bagaimana sebagai murid, sekolah, apa semuanya, bagaimana kalau berbisnis. Ini semuanya di sini. Itulah ibadah. Ibadah artinya mengikuti pimpinan Kristus dalam batin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Entah sebagai pekerja di bengkel, pebisnis atau apapun, ikuti itu. Dalam pimpinan Kristus dalam batin. Itulah ibadah. Itulah mengikut Tuhan. Itulah artinya anak Tuhan. Bukan pergi ke sana itu dengan fokus kepada gedung, fokus kepada program, fokus kepada organisasi, fokus kepada para pemimpin, fokus kepada ajarannya. Saya memang ada orang yang bilang gini ya. Kalau aliran yang di sini tertentu ini disebut ya, aliran ini Tuhannya ini. Aliran ini Tuhannya ini. Denominasi ini Tuhannya ini. Saya yakin itu betul. Karena saya pernah masuk juga grup WA. Saya tahu itu grupnya itu alirannya apa.
selalu yang dimunculkan di situ ya satu orang tertentu itu. Karena itu Tuhannya. Yang lain gak didengarnya. Alkitab bilang mendengar bisikan roh. Kita memang harus menghargai para pemimpin. Karena para pemimpin ini hanya memperlengkapi. Ingat ya, bukan narik murid. Bukan narik. Jadi para pemimpin kita hormati, kita belajar dari dia. Ya, karena dia dipakai Roh Kudus untuk memperlengkapi kita. Bukan menarik kita kepada dia sehingga kita harus dengar dia terus. Kalau ditanya aliranmu apa, gerejamu apa, dia sebut aliran tertentu. Ini gereja saya. Kalau saya nanti bisa saya tambahkan. Kalau gitu Tuhan ini ya, dia mestinya ngaku kalau jujur. Karena apa? Ya itu yang didengerinnya kok. Yang lain gak didengerin. Bahkan dia merasa ini yang paling benar. Saya paling benar aliran saya. Ya. Kritik yang lain. Ini kekacauan ya. Itu bukan ibadah perjanjian baru. Sama sekali bukan ibadah. Itu ibadah campuran. Konsep perjanjian lama dan perjanjian baru digabung. Itulah memang Babel itu ya, campuran. Bingung, kacau. Jadi saudaraku ini ya, konteks Saul. Coba kita kembali lagi Saul. Saul itu memiliki jabatan sebagai raja. Saul punya istana, punya pegawai, punya pajak yang ngambil. Dia kaya loh itu. Orang dia bisa ngasih apa? Ladang-ladang sama orang Benyamin khususnya ya. Ladang-ladang apa semuanya fasilitas, dan dia ngasih juga jabatan-jabatan. Karena itu hak raja udah dibikin tuh sama Samuel tuh. Itu raja itu kaya. Ya, pajakin 1/10, 2 kali 1/10. Kalau lembu domba ada yang lain tuh dipajakin. Dan kalau dia mau minta ini jadi pegawai saya, ya nggak boleh tolak. Kayak waktu itu Saul minta Daud, waktu masih senang. Daud, ini dia ngomong sama Isa, Saul ngomong sama Isa, Isa nggak bisa nolak. Karena emang harus begitu. Ya. Jadi Saul memiliki semua itu. Ya. Hanya satu yang nggak, dan itu kelihatannya di akhir kehidupannya tragis sekali. Yang nggak dimilikinya itu Tuhan, pengurapan atau pimpinan Tuhan lah, atau apapun itu. Istilahnya itulah yang nggak dimiliki. Sementara Daud dalam kondisi pada waktu itu dia dikejar-kejar, ya, tapi dia punya Tuhan yang menyertai dia. Dia ada penyertaan Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, dalam dunia kekristenan ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipanggil ini umumnya beribadahnya model konsep itu. Di gedung denominasi tertentu, mengikuti program denominasi itu tertentu, mendengarkan para pengkhotbah tertentu, semuanya serba tertentu. Yang jelas bukan mendengar roh lagi, gak biasa. Karena kalau saudara misalnya datang mau bekerja, mau melayani, karena sekarang juga udah profesi kan. Pendeta itu udah profesi ya, selain melayani tanda kutip, tapi kan cari duit ya, hidup di situ. Dalam gereja mula-mula enggak ada. Pelayanan tuh enggak ada para pemimpin, rasul, nabi itu bukan profesi, itu fungsi aja. Mereka hidup dengan iman ya, kadang-kadang seperti Elia itu, janda Sarfat, burung gagak, atau Paulus dia bekerja. Enggak ada. Kalau sekarang kan udah profesi. Nah, kalau saudara mau datang melamar kata bekerja di situ. Saudara enggak bisa lagi ngomong, saya dipimpin roh untuk bikin begini apa. Nanti ditanya, kamu ngerti nggak posisimu dalam struktur? Kamu di sini, udah ada job desk, kerjaan kamu ini, jam kerjanya ini, gaji kamu segini, apa semua udah lengkap di sini. Kau jangan ngomong dipimpin roh. Nggak ada urusan dipimpin roh di sini. Tunduklah kepada atasan, ya. Penundukan diri, tudung rohani, macam-macam itu ajarannya itu. Ini semuanya konsep yang salah. Ini bukan ibadah perjanjian baru, enggak. Tapi karena di sini sama seperti Saul memiliki jabatan, ada uang, ada kemuliaan manusia, ada. Jadi dia kelihatannya itu diberkati ya, dalam arti kayak gereja Laodikia, aku kaya, aku memperkayakan diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal Yesusnya ada di luar ngetok pintu, mau fellowship. Sudahlah ya, kita tutuplah dulu ini 1 Samuel. Intinya nih kitab ini sangat penting sekali ya. Ini kitab sebenarnya transisi ya. Israel tadinya dipimpin oleh hakim-hakim. Sopetim itu hakim-hakim, memerintah memimpin Israel. Tapi kemudian Israel ingin jadi dipimpin raja. Ya sudah, Tuhan mengizinkan itu ya. Jadi dari Samuel mengurapi 2 raja. Hanya rajanya yang Saul ini Tuhan undur, baru Daud.
Jadi Israel ini sedih sekali dalam kondisinya ini ya. Akhirnya memang Israel dibuang ke Babel. Memang raja-raja ada 1-2 raja yang baik ya, khususnya Daud lah yang paling baik ya. Karena dia dapat janji akhirnya untuk keturunannya. Tapi akhirnya Israel ini masuk ke dalam pembuangan ya. Itulah dia intinya kitab Samuel itu. Ada transisi ya. Dari Samuel sebagai hakim kepada kerajaan itu Saul dan Daud itu. Dan kesimpulannya ujungnya itu nanti Israel ternyata gagal. Entah dipimpin hakim, entah dipimpin raja-raja, akhirnya semuanya karena nggak dengar suara Tuhan ya. Gereja sekarang ini denominasi ya, dunia kekristenan menurut Wahyu pasal 17-18 akhirnya akan dihakimi Tuhan. Kenapa? Karena tidak mendengar bisikan roh, tidak ibadah dalam roh dan kebenaran, tidak mendengarkan lagi suara Roh Kudus, enggak, tapi yang didengarkan para pemimpin. Tergantung alirannya. Kalau engkau alirannya reform ya engkau tahu kan siapa pemimpinmu, engkau tahu kan gedungnya di mana, engkau tahu kan aturan organisasinya, engkau tahu kan apa semuanya itulah bukan ibadah. Itu modelnya campuran antara perjanjian lama, perjanjian baru. Saya ngomongnya mesti terus terang, bukan karena saya iri atau benci atau apa, enggak. Saya tahu umat pilihan Tuhan tidak akan mengikuti itu. Umat pilihan Tuhan itu dalam Rasul Yohanes bilang dalam batinmu ada pengurapan. Engkau nggak perlu diajarin. Engkau sudah tahu kebenaran. Ya, hanya kalau memang dia nggak punya karunia pengajaran, memang dia tidak bisa membeberkannya secara sistematis, secara teologis, nggak bisa. Karena itu karunia pengajaran. Tapi dia ngerti. Umat pilihan Tuhan tuh walaupun barangkali nenek-nenek atau apa yang nggak sederhana sekali, dia ngerti. Dalam batinnya ada Kristus dan dia mengikuti pimpinan itu. Tiap hari dia mendengarkan bisikan roh. Nek, harus ngerjain ini, dia tahu. Ya, itulah ya. Kesimpulannya jadi apa? Ya, kesimpulannya fokuslah mulai dari sekarang kepada yang batinia. Ya. Belajar mendengar Kristus dalam batin itu nggak bisa mendadak, nggak bisa di ujung kehidupan langsung mendengar, nggak bisa. Dari sekarang lah. Alkitab bilang tiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Dari sekarang lah. Umat pilihan Tuhan dari sekarang hidupnya memang dipimpin roh. Ibadahnya memang dalam roh dan kebenaran. Ya, dari sekarang dia mendengar, dipertajam, disempurnakan dan terus begitu ya. Kalau seseorang hanya dipanggil aja dalam dunia kekristenan, ya dia sibuk terus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun fokus kepada organisasi, fokus kepada gedung, fokus kepada para pemimpin, dan dia merasa itu adalah ibadah. Ya silakan, karena dia nggak dapat kasih karunia untuk mendengarkan bisikan roh. Karena ini kasih karunia, Bapak Saudara. Kalau ada orang Kristen fokus kepada hal-hal yang batin yang mendengarkan bisikan roh, tentu dia belajar dari semua. Para pemimpin yang ada dia belajar itu, tapi dia tetap Kristus dalam batinnya. Itulah yang mengatur kehidupannya. Ibadahnya juga ibadah sehari-hari yang dia jalankan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Oke lah ya, simpulannya itu ya, fokus kepada yang batinnya. Haleluya. Amin.